Oke, bila mana ini sudah 5 menit tidak mau naik air, kita lakukan pembongkaran. Oke, ini adalah pompa air yang sudah saya lakukan perbaikan. Simak video ini sampai selesai agar friend-friend tidak gagal paham, karena di video ini akan saya jelaskan berbagai macam faktor penyebabnya. Oke friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam teknik. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan memperbaiki sebuah pompa air yang mengalami kendala ini ya friend ya. Jadi dia tidak mau keluar air, dan di sini akan kita lakukan perbaikan. Dan di sini sudah saya lakukan pemasangan untuk instalasinya, dan lalu kita coba cek untuk pompa air ini ya, yang akan kita lakukan perbaikan, seperti apa kendalanya dan apa yang harus kita lakukan di saat melakukan perbaikan pompa air yang tidak bisa keluar air. Oke friend, langsung aja kita kita tes ya dari penyakit pompa air yang akan kita perbaiki ini. Oke, kita dekatkan. Oke friend, jadi kita pancing untuk airnya. Oke. Oke ya, kita pancing. Kita diamkan. Oke. Bila mana ini sudah 5 menit tidak mau naik air, kita lakukan pembongkaran. Oke. Untuk membuka tutup rumahan impeller, di sini kita menggunakan kunci 10. Lepas untuk ketiga buah bautnya, lalu buka bagian tutupan rumah impellernya. Bila sulit dibuka, bisa friend-friend congkel dengan menggunakan obeng. Yang perlu diperhatikan saat pencongkelan, jangan sampai terkena seal o-ringnya ya. Setelah tutup rumahan impeller terbuka, lanjut kita buka untuk bagian impellernya. Bila tidak memiliki tracker, bisa friend-friend gunakan cara manual seperti yang ada di video. Setelah impeller terlepas, lanjut kita lepas untuk snap ring yang ada di dalam seal pompa air. Setelah snap ring terlepas, lanjut kita keluarkan untuk bagian per dan juga sealnya. Untuk mengeluarkan seal pompa air ini harus hati-hati, jangan sampai pecah untuk sampul plastiknya, dan juga jangan sampai sobek untuk karetnya. Oke friends, setelah pompa air ini kita lakukan pembongkaran, lanjut saya lakukan pembahasan untuk faktor-faktor penyebab pompa air ini tidak dapat mengeluarkan air ya. Oke, jadi kita bahas dulu untuk faktor yang pertama di sini. Friend-friend, ini adalah bagian ini ya. Ini adalah bagian tutup rumahan keongan impeller. Jadi di sini terdapat o-ring. Ini adalah seal o-ring, seal karet. Ini berfungsi untuk mencegah kebocoran pada bagian rumahan keongan impeller. Jadi untuk faktor yang pertama, bila mana ini ada kebocoran, itu dapat menyebabkan air tidak dapat bersirkulasi dikarenakan dia masuk angin. Jadi untuk bagian ini harus benar-benar rapat. Untuk faktor yang pertama, friend-friend harus cek untuk bagian seal o-ring ini ya. Dan juga bila mana friend-friend lakukan pemasangan, ini harus benar-benar rapat. Bila mana ini ada kebocoran di saat pemasangan, itu akan dapat menyebabkan masuk angin dan air itu tidak dapat keluar ya, dikarenakan bersirkulasi bercampur dengan udara. Dalam arti kata itu sebutannya masuk angin. Oke, jadi ini untuk faktor yang pertama, friend-friend harus cek untuk bagian seal o-ringnya, dan juga untuk pemasangan harus rapat. Oke, dan untuk selanjutnya kita bahas di sini. Ini adalah bagian impeller. Nah, tugas impeller ini untuk mensirkulasi air dari bagian pipa hisap ke bagian pipa keluar. Jadi cara kerjanya itu seperti ini friend. Ini kan berputar ya. Nah, berputar seperti ini. Jadi air itu nanti bersirkulasi di sini. Dia nanti pada masuk ke dalam sini ya, di bagian sirip-siripnya ini. Jadi air akan ditarik dengan putaran tinggi seperti ini. Nanti dia berputar, air itu bersirkulasi. Jadi dia air dari pipa hisap itu akan terhisap lalu dikeluarkan ke bagian pengeluaran seperti ini friend. Jadi untuk memeriksa bagian impeller ini masih bagus atau tidak, bisa terlihat di sini ya. Untuk bagian siripnya ini masih bagus, dan untuk yang bagian sebelahnya pun masih bagus ya. Jadi ini belum gompal, belum pada habis, belum bergesekan, dan ini masih bagus dan masih layak pakai ini friend. Oke, jadi ini seperti ini masih layak pakai dan ini masih bagus karena belum ada yang ompong dan juga belum ada yang terkikis. Oke, bila mana pompa air friend-friend tidak mengalami kebocoran kompresi untuk bagian seal maupun di bagian tutup impeller, itu bisa diindikasikan untuk bagian impeller ini bermasalah. Ciri-ciri
impeller yang sudah tidak layak pakai dan juga sudah rusak, biasanya itu di sini kemakan ya, untuk bagian impeller ini kemakan, bergesekan, jadi siripnya habis. Dan untuk yang selanjutnya itu bisa jadi untuk di bagian sirip-sirip impeller ini banyak yang gompal. Itu dapat menyebabkan air tidak dapat bersirkulasi dan tidak dapat mengeluarkan air untuk di bagian pompa airnya. Itu ya friend ya. Jadi ini harus diperiksa juga. Kalau pada gompal alias sudah kemakan, siripnya ini sudah habis, rontok, itu friend-friend harus lakukan penggantian, oke? Oke, untuk faktor yang selanjutnya di sini akan kita bahas untuk bagian seal ini, friend. Jadi ini harus kita periksa juga untuk bagian seal ini. Jadi untuk cara memeriksa seal ini masih bagus atau tidak, jadi seperti ini ya, friend ya. Oke, saya fokuskan di sini. Nah, ini ya, friend ya. Di bagian seal ini ada tempat cowakan dudukan untuk bagian per. Nah, ini friend. Ini per. Ini ada cowakannya. Jadi untuk cowakan ini harus selalu berada di bagian cowakan di bagian seal ini, friend. Nah, seperti ini, friend. Nah, ini ya. Ini jangan sampai pernya bergerak kemana-mana. Oke. Nah, ini. Bila mana bagian dudukan ini sudah sobek, jadi per itu akan ikut berputar, friend. Itu dapat menyebabkan kebocoran pada bagian sirkulasi air. Jadi ini harus diperiksa ya untuk tempat dudukan ini. Biasanya itu kerusakan di bagian seal itu untuk bagian pinggir sini sudah robek. Jadi untuk bagian per ini bisa berputar dengan bebas. Itu ciri untuk seal yang sudah rusak ya. Dan ini masih bagus ini, friend. Ini masih tepat di dudukannya, masih cowakannya masih bagus dan juga tidak lari kemana-mana untuk pernya. Nah, ini tanda untuk yang pertama sealnya masih bagus, friend. Untuk ciri yang kedua untuk bagian seal ini harus benar-benar ini ya, harus benar-benar rapat. Jadi kita tiup itu harus masih berkompresi alias belum bocor. Jadi cara ngeceknya itu seperti ini, friend. Kita tiup. Oke, ini belum bocor ya. Nah, cara ngeceknya itu kita tiup sambil kita tutup ini. Oke, untuk seal ini masih bagus, belum bocor. Dan untuk yang selanjutnya di sini, untuk di bagian ininya, ujungnya sini, ini juga masih bagus, friend. Masih rapat ini. Nih ya, saya pasangkan ke sini. Ini masih rapat. Dan ini masih bagus, friend. Itu ya untuk cara ngeceknya. Dan untuk cara ngecek yang selanjutnya di sini, ini kan adalah karet yang bercampur dengan plastik atom ya. Jadi kalau misalnya ininya sudah pecah, itu adalah ciri untuk seal yang rusak. Jadi ini belum pecah, ini masih bagus, ini masih layak pakai dan belum bocor. Oke. Jadi ini kita pasang kembali untuk ininya, spring o-ringnya. Jadi ini fungsinya untuk mencegah kebocoran pada bagian as pompa air. Oke, ini masih bagus. Oke, kita pasang. Nah, ini ya. Ini masih bagus, untuk pernya juga masih bagus ini. Cowakannya masih ada dan belum patah. Untuk bagian ringnya pun masih bagus ini. Serta untuk bagian snap ringnya juga masih bagus ya ini ya. Masih bisa kita pasang di bagian pengunci pada bagian as ini. Oke. Ini sudah kita periksa semua dan untuk semua komponen ini masih bagus. Oke. Jadi untuk faktor selanjutnya ini, friend, saya bahas lagi. Ini ada lagi penyebabnya, yaitu berada di bagian dalam sini, friend. Di bagian dalam pompa air ini bisa terlihat itu ada putih-putih. Itu adalah mika keramik untuk mencegah kebocoran pada kompresi sirkulasi pompa air. Jadi itu bisa bisa dilepas dan bisa diganti. Coba friend-friend periksa untuk di bagian keramik mika di bagian seal dudukan ini ya, rumahan impeller ini. Bila mana itu sudah pecah ataupun bocor, bisa friend-friend lakukan penggantian. Dan bila mana friend-friend melakukan penggantian, itu untuk bagian pinggirnya harus dilem ya dengan menggunakan sealer agar tidak terjadi kebocoran air dari bagian rumahan impeller ini di saat mensirkulasi air dari hisap ke pipa keluar ya, friend ya. Jadi di sini ada tekanan sirkulasi air. Untuk faktor yang menyebabkan biasanya bagian ini bocor, yaitu dikarenakan bagian pinggiran putih-putih ini rembes air, dan juga untuk bagian mika ini
sudah pecah, friend. Jadi itu faktor yang selanjutnya ya. Dan di sini untuk bagian mika masih bagus. Dan untuk indikasi kebocoran ini tidak ada, dikarenakan ini sudah saya periksa. Di sini tidak ada kebocoran sama sekali, friend. Dikarenakan pinggirnya ini masih kelem ya, masih rapat dengan sempurna. Jadi yang menyebabkan faktor pompa air ini tidak bisa narik air, itu ada faktor di bagian mesinnya, friend. Jadi mesinnya itu ini ya, ini untuk putarannya itu ini dia stabil untuk putarannya, bagus. Tapi di bagian mesin ini dapat menyebabkan pompa air tidak dapat mengeluarkan air, dikarenakan ini, friend. Biasanya ya, ini disebabkan oleh bagian as ini sudah gimbal. Ini ya, bisa terlihat di sini. Nih, asnya sudah gimbal ini. Bunyinya cetuk-cetuk. Ya. Ini dapat menyebabkan air tidak dapat bersirkulasi dikarenakan bagian seal ini dia tuh gimbal, friend. Jadi dia nggak stabil untuk putarannya. Di sini ya, bisa terlihat di sini. Ini udah oblak parah. Untuk ke depan dan ke belakang oblak, ke samping, ke dalam, ke depan, ke belakang juga oblak ini parah. Jadi untuk bagian seal ini tidak maksimal untuk menekan bagian keramik yang saya tunjukkan tadi ya, yang bagian putih-putih itu. Dan itu dapat menyebabkan kebocoran kompresi pada sirkulasi air. Jadi ini akan kita lakukan pembongkaran dan akan kita lakukan perbaikan untuk di bagian mesinnya ya. Oke, untuk semua komponen ini masih bagus semua, friend. Cuman penyakitnya itu ada di mesinnya ini. Oke, kita bongkar saja untuk bagian mesinnya ini. Nanti akan saya tunjukkan dan saya berikan tips untuk cara mengatasinya. Lepas baut kipas dinamo pompa air dengan menggunakan obeng plus. Setelah itu lepas untuk bagian kipasnya. Lanjut kita buka untuk tutup cover belakang untuk bagian dinamo pompa air ini dengan menggunakan obeng. Bila mana bautnya keras, bisa friend-friend gunakan obeng ketok. Untuk membuka baut ini diusahakan jangan sampai dol, agar tutup cover dinamo pompa air ini tetap rapat dan tidak bermasalah di saat kita lakukan pemasangan kembali. Setelah semua baut terlepas, kita buka untuk bagian tutup cover belakang dinamo pompa air. Lalu keluarkan untuk bagian angkernya. Bila sulit dikeluarkan, bisa kita bantu, kita pukul dari bagian rumahan impeller ya. Angker ini sulit dilepas dikarenakan ada bearing di bagian depan bagian kumparan. Setelah bagian angker terlepas, kita lepas juga untuk bagian bearing yang ada di dalam dinamo pompa air. Jadi akan kita lakukan pengecekan dan di sini akan saya jelaskan kembali dari penyebabnya ya. Oke, friend, jadi sudah kita lakukan pembongkaran di sini, dan di sini yang dapat menyebabkan bagian angker ini menggimbal itu faktor yang pertama di sini, friend. Biasanya ya, itu dikarenakan dudukan bearing ini yang ada di dalam sini, di bagian ini, friend. Nah, di bagian ini itu sudah kemakan ya, jadi dia itu longgar di situ, jadi dia di saat berputar berantakan. Nah, itu dapat mengakibatkan gimbal, friend. Akan tetapi di sini untuk di bagian dudukan bearing tadi kan saya lepas ini masih rapat sekali nih, friend. Untuk bagian dudukan ini dalam, untuk dudukan bearingnya masih bagus ini. Kalau misalnya itunya sudah lobok, friend-friend bisa lakukan pengganjalan dengan menggunakan seng ya. Bila mana itu sudah lobok dan kemakan, bisa juga lakukan pengeleman bila mana friend-friend mengalami kendala di bagian dudukan bearing ini sudah longgar. Oke, jadi ini masih bagus untuk bagian dudukannya. Untuk bagian sepi ini posisinya itu berada di bagian sini, friend. Nah, ini ya. Jadi ini untuk bearing itu seharusnya posisinya itu ada di sini. Nah, bukan di dalam sini. Bila mana ini terlalu dalam di sini, itu nanti ini ya, untuk as ini, untuk di bagian rumahan impeller jadi kepanjangan, itu akan menyebabkan ini ya, air tidak bakal bisa bersirkulasi dikarenakan daya pegas dari per itu tidak dapat menekan kompresi dari air yang bersirkulasi ya. Oke, jadi ini untuk ringnya snap ringnya ini lari ini, friend, lari ke belakang. Jadi ini akan kita majukan ke depan sini.
Nah, seperti itu friend. Ini kita pasang dulu ya. Jadi seperti ini friend, kalau seumpamanya ini ya, ini snap ringnya berada di sini, dia bila mana dipasang ini terlalu panjang ini friend. Oke, saya pasang saja di sini. Oke, kita pasang. Oke ya, di sini. Nah, bisa terlihat di sini friend. Ini sudah saya mentok ya. Dan untuk asnya ini bisa terlihat ini terlalu menonjol friend. Ini seharusnya itu rata dengan bagian rumahan impeller friend. Nah, seperti ini. Seharusnya rata seperti itu. Kan tetapi di sini dia terlalu keluar. Jadi ini bukan posisi yang benar ya. Jadi nanti bagian ini, bagian sepi ini, snap ring ini kita geser ke sini. Jadi ini dikarenakan amblas ini friend. Oke, nanti kita akali untuk asnya ini yang sudah kemakan. Dan ini kita geser ke depan. Oke, lalu kita pasang. Lanjut kita lakukan percobaan untuk menyedot air. Oke friend, kita bersihkan terlebih dahulu untuk bagian asnya. Dan di sini kita lakukan pengamplasan. Dan kita bersihkan ya untuk kerak-keraknya. Setelah bagian as bersih, lanjut kita geser kembali ke posisi semula untuk bagian snap ringnya. Agar bagian snap ring ini tidak lari kembali, jadi perlu kita lakukan pengeleman untuk di bagian dudukan snap ringnya. Untuk pengeleman di sini saya menggunakan lem LCD HP ya. Jangan menggunakan lem super ya, jangan pakai lem Cina ataupun lem Korea dikarenakan itu tidak tahan panas. Untuk alternatif bisa friend-friend gunakan lem Dextone ataupun sejenis lem yang lainnya. Dikarenakan snap ring masih longgar, di sini kita tambahi lagi ya. Jadi kita lakukan penalian. Di sini saya menggunakan kawat. Bisa juga dengan menggunakan benang ya. Setelah kita tali dengan menggunakan kawat, lanjut kita berikan lem kembali agar snap ring alias sepi ini tidak lari dari posisi dudukannya. Untuk friend-friend yang baru bergabung, bila video ini bermanfaat, tolong dibantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kehidupan bersama. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk friend-friend yang sudah like, komen, dan subscribe ya. Dengan cara tersebut sama saja friend-friend membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Untuk mengatasi bearing longgar seperti ini bisa kita lakukan pengeleman untuk di bagian asnya ya. Cara ini bertujuan agar bagian bearing dan as tidak kocak dan mencegah sepeleng alias oleng ya untuk bagian pompa air ini. Lanjut kita lakukan proses pemasangan. Langkah awal kita pasang terlebih dahulu untuk bagian bearingnya di dalam koper dinamo pompa air. Untuk pemasangan bearing ini harus rata ya, dan pasangkan bearing ini sampai mentok ke bagian dudukan bearing. Oke, setelah bearing terpasang di posisinya, lanjut kita lakukan pemasangan angker. Sebelum kita lakukan proses pemasangan angker, di sini jangan sampai lupa ada bagian seal tengah ya, antara dinamo pompa air dan juga bagian impeller. Seal ini berfungsi dan bertujuan untuk mencegah air agar tidak masuk ke dalam bagian dinamo pompa air. Jadi jangan sampai lupa dipasang untuk bagian ini. Setelah bagian angker terpasang, lanjut kita lakukan pemasangan tutup koper belakang pada bagian dinamo pompa air. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu untuk bagian dudukannya, dan berhubung di sini untuk bagian tutup covernya juga oleng, jadi kita lakukan pengeleman juga untuk di bagian bearingnya ya. Cara ini berfungsi dan juga bertujuan agar putaran dari bagian angker ini tidak oleng dan tidak sepeleng. Setelah bearing diberi lem, lanjut kita lakukan pemasangan tutupnya. Dan di sini jangan sampai lupa ada bagian ini ya, bagian ring per. Jadi bagian ini harus juga dipasang, jangan sampai lupa friend. Oke, lanjut kita lakukan pemasangan baut-baut bagian tutup cover dinamo pompa air. Di sini diberi solar ya, agar dratnya tidak karatan, agar di saat proses perbaikan kembali di hari berikutnya alias di kemudian hari itu tidak menyulitkan di saat kita melakukan pembukaan bautnya ya. Setelah seluruh baut terpasang, kita kencangkan kembali dengan menggunakan obeng ketok.
Dan setelah bagian dinamo ini terpasang semua, akan saya bandingkan hasil dari yang sebelumnya dan sesudahnya, friend. Oke. Oke, friend, jadi di sini sudah beres ya, dan di sini sudah tidak cetuk-cetuk lagi, sudah tidak gimbal ini sudah benar-benar presisi nih, friend. Sudah tidak bunyi lagi, tuh ya. Ini udah presisi dan juga sudah paten. Oke. Jadi ini sudah aman ya sekarang ya. Sudah tidak ini keluar masuk dan juga tidak oblak. Oke, kita pasang untuk komponen yang lainnya. Untuk pemasangan sil pompa air ini akan lebih mudah bila mana kita rakit terlebih dahulu untuk seluruh komponennya. Jadi kita kombinasikan untuk sil pompa air, spring pairnya dan juga bagian ringnya. Lalu kita masukkan secara bersamaan. Bila mana snap ring jeber, bisa kita ratakan kembali dengan menggunakan tang agar snap ring bisa rapat kembali di bagian dudukannya. Untuk pemasangannya cukup dengan menggunakan kuku saja, friend. Oke, setelah bagian seal terpasang dan juga snap ringnya, kita pasang untuk bagian impeller dan juga bagian tutup rumahan impellernya. Pastikan untuk pemasangan bagian tutup rumahan impeller ini harus benar-benar rapat untuk menghindari gembos alias masuk angin pada bagian sirkulasi pompa air. Bila seal o-ring masih tebal, bisa friend-friend langsung pasangkan saja. Bila mana seal o-ringnya sudah gepeng, jadi bisa friend-friend bantu dengan menggunakan lem, yaitu menggunakan lem sealer, sejenis lem untuk packing motor. Istilah lainnya yaitu lem silikon. Untuk pengencangan baut tutup rumahan impeller ini harus rata ya untuk cara mengencangkannya, agar bagian rumahan impeller ini tidak bocor dan masuk angin alias gembos. Oke, jangan lupa dipasang untuk bagian kipas dinamo pompa airnya. Setelah itu kita lakukan percobaan. Untuk memastikan pompa air ini berfungsi dengan baik, jadi kita lakukan percobaan dan juga test ride ya, friend. Pancing terlebih dahulu untuk pompa airnya dan kita tunggu sampai beberapa menit sampai air keluar dari pompa air. Jadi untuk memastikan pompa air ini berfungsi dengan baik. Oke, bisa terlihat di sini, friend, untuk pompa air sudah top chair ya, dan juga di sini sudah tidak ada kendala lagi. Dan tentu saja mantap. Oke, sekian dulu video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami dan salam teknik.